Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la nidda lahu wa la mu'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu asyraful anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sairi sahabatihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dan penuh barokah ini, untuk kajian hari ini, alhamdulillah, saya akan membahas tentang khairun nisa, sebaik-baik wanita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah menyuruh para hambanya yang beriman untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dari siksa api neraka, di mana Allah telah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha wa malaikatun iladun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu iman, sejalan, dan terutama yang beriman kepada Allah, para rasulnya, hari kemudian, janjinya dan ancamannya, dan kita telah menyerahkan wajah-wajah kita dan jasad-jasad kita hanya kepada Allah. Hendaknya kita menjaga diri kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita dari sentuhan api neraka yang bahan bakarnya adalah batuan dan manusia. Saudaraku, para penjaganya adalah para malaikat Zabaniyah yang keras dan kasar hati mereka. Mereka emang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyiksa siapapun yang pantas untuk disiksa. Mereka tidak akan menyayangi orang yang disiksa ketika mereka minta disayangi, karena para malaikat itu dijadikan bersifat keras dan kasar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sangat suka marah
dan menyiksa hamba-hamba Allah yang pantas disiksa. Mereka tidak pernah menentang perintah Allah sedikit pun. Mereka segera menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunda sesaat pun. Kalau sudah demikian, maka bagaimanakah jalan keluarnya? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimanakah cara menyelamatkan diri kita dari api neraka yang sangat pedih dan panasnya? Masya Allah, sesungguhnya tidak ada jalan yang lebih afdal untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka selain menjalankan semua perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, termasuk juga menjaga diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita dari sentuhan api neraka dengan menyuruh mereka banyak berbuat kebajikan dan menjauhi seluruh larangan Allah dan Rasulnya. Karena setiap orang bertanggung jawab kepada keluarganya dan kelak akan ditanya akan tanggung jawabnya. Seorang wanita bertanggung jawab di rumah suaminya dan kelak akan ditanya tanggung jawabnya. Karena itu setiap lelaki wajib menganjurkan keluarganya peduli kepada segala macam fardu dan moral yang mulia, serta melarang mereka dari berbagai kemungkaran dan moral yang hina. Setiap lelaki hendaknya menyuruh keluarganya dan anak-anaknya rajin sholat berjemaah di masjid bersamanya agar terbiasa melakukannya, sebab yang terbiasa dari kecil maka akan terbiasa pula hingga di hari tuanya. Seorang ibu harus mendidik keluarganya dan anak-anaknya mencintai Allah dan sesama, serta peduli kepada keadaan mereka dunia maupun akhirat. Dan hendaknya seorang ibu harus bertanggung jawab di rumah suaminya, khususnya terhadap putra-putrinya. Hendaknya ia mendidik mereka mempunyai rasa malu, menutup dan menjaga diri mereka dari memamerkan diri mereka di depan umum. Hendaknya sang ibu menyuruh mereka rajin bersuci dan melakukan sholat fardu pada waktunya masing-masing, karena sholat dapat meluruskan segala yang bengkok, saudaraku, memperbaiki yang rusak, mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran, mendidiknya untuk berbusana muslim yang menutupi seluruh tubuhnya sehingga mereka terbiasa hidup mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan dalam sabdanya bahwa siapapun yang hidup di akhir masa maka akan melihat berbagai pertentangan dalam akidah dan perbuatan. Dulu kita mendengar bahwa kaum wanita muslim di masa lalu kondisi agamanya mulia, moralnya bagus dan bersih, termasuk juga putra-putri mereka. Mereka telah terbiasa menutupi seluruh tubuh mereka dengan busana muslim yang sempurna, yaitu paket yang menutup seluruh kepalanya, lehernya, dadanya, dan perhiasannya. Setiap muslimah pada waktu itu, saudaraku, percaya bahwa busana muslim merupakan kewajiban agama yang harus dijalankan oleh mereka, dan mereka meyakini bahwa busana muslim yang sempurna merupakan syarat syahnya sholat, ya, merupakan syarat syahnya sholat mereka dan merupakan tanda keutamaan diri mereka. Tetapi sayangnya kaum muslim di zaman ini banyak yang memakai busana yang serba ketat,
sehingga terlihat kedua tangan sampai kedua sikunya, bahkan sampai terlihat ketiaknya, kedua kakinya terlihat sampai di pertengahan betisnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seorang wanita muslimah keluar tanpa busana muslimah yang sempurna. Mereka berjalan sambil membuka kepalanya, wajahnya, lehernya, tanpa kerudung sedikit pun. Mereka berbuat demikian tanpa rasa malu sedikit pun. Sebenarnya pakaian mereka tidak termasuk pakaian seorang muslim. Pakaian yang mereka pakai adalah pakaian kaum wanita non muslim yang tidak mempunyai agama, moral, dan rasa malu. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa siapapun yang meniru perilaku suatu kaum, maka ia termasuk di antara mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus wanita-wanita muslimah, ketahuilah bahwa kalian dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalian mengungguli wanita-wanita lain di masa ini jika kalian berpegang teguh dengan agama kalian, karena ketinggian nilai seorang wanita terkait erat dengan agamanya dan moralnya, saudaraku, bukan karena pakaian dan kecantikannya. Sebaiknya kalian memakai busana muslim yang sempurna, karena busana muslim yang sempurna dapat menambah martabat dan kecantikan seorang muslimah yang memakainya. Karena di balik pakaian itu ada wanita yang mempunyai rasa malu, takwa, dan suci. Ia tidak mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti tradisi wanita non muslim sedikit pun. Ia tidak tertipu oleh orang-orang yang menyeru ke dalam api neraka. Saudaraku, hendaknya kalian berhati-hati dari api neraka, karena Nabi SAW telah mengisyaratkan juga bahwa di akhir zaman kelak akan timbul sejumlah wanita yang suka menampilkan tubuhnya secara bebas. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium baunya, meskipun baunya dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Saudaraku, ketahuilah bahwa rasa cemburu yang dimiliki oleh setiap muslim terhadap kaum wanitanya termasuk perilaku yang mulia. Seseorang yang mempunyai rasa cemburu, maka ia disegani. Sebaliknya, seseorang yang tidak mempunyai rasa cemburu, maka ia tidak akan dipandang orang, karena rasa cemburu adalah senjata untuk membentengi kehidupan seseorang dan keluarganya dari kehinaan. Makin kuat rasa cemburu seseorang, maka kepribadiannya makin tinggi, sehingga ia akan selalu berhati-hati untuk menjaga dirinya dan keluarganya. Saudaraku, yang terakhir, saya mengajak hendaknya kita selalu takut kepada Allah. Berfikirlah matang-matang dan ketahuilah bahwa di zaman ini umat Islam teruji masyarakatnya, moralnya. Setelah teruji tatanan keluarga mereka dan buruknya pendidikan mereka terhadap kaum wanita dan anak-anak mereka, mereka meninggalkan pendidikan agama yang benar yang didasari moral yang tinggi dan menjauhi kebejatan moral. Maka disebabkan
ketidakpedulian mereka terhadap ajaran Islam, terbentuklah watak mereka dan keadaan mereka yang buruk, sehingga dampak negatif pun terlihat jelas. Demikianlah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tentang khairun nisa, sebaik-baik wanita. Seperti biasa, biarpun singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saudaraku, saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.